pagi, berjumpa lagi kita di saluran berkat pada pagi ini. Kita bersyukur karena kita dapat bersua kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi ini kami dapat berjumpa kembali dalam saluran berkat. Kiranya Tuhan kami menyerahkan ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan Engkau. Biarlah Roh Kudus sendiri yang datang hadir menemani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan kita boleh berjumpa dalam saluran bangkit SCSC pada pagi hari ini. Dalam minggu ini, saya ingin mengongsikan jaminan yang kita ada di dalam Yesus. Banyak kita meninggalkan Yesus karena kita tidak tahu atau karena kita tidak mengenal siapa Yesus yang kita sembah itu. Jadi pada pagi hari ini tema saya adalah Yesus Penyelamat, Allah yang menjelma menjadi manusia, yang saya ambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah ayat yang sangat dikenali oleh orang Kristen. Ayat ini sudah menjadi ayat hafalan bagi anak-anak sekolah minggu. Setiap orang Kristen mesti sebenarnya
atau mesti tahu ayat ini. Dalam ayat ini mengandung 3 poin. Poin yang pertama adalah karena Allah sangat mengasihi dunia, Ia memberi anak tunggalnya. Poin yang kedua, siapa yang percaya kepada anak tunggal ini beroleh hidup sejati dan kekal. Siapa yang percaya kepada anak tunggal ini, ia tidak dihukum dalam hukuman kekal. Atau kata yang biasa kita pakai atau orang luar pakai, bahwa dia tidak akan dihukum di dalam neraka jahanam. Nah, saudara-saudara, inilah ketiga poin yang kita dapat ambil daripada Yohanes 3 ayat 16 ini. Karena Allah mengasihi dunia, Ia memberi anak tunggalnya. Dan siapa percaya kepada anak tunggal Allah itu, ia beroleh hidup sejati dan kekal. Dan siapa percaya kepada anak tunggal Bapa ini tidak akan dihukum dalam neraka jahanam. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, supaya dapat menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dalam Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kedua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus sudah ada dari mulanya atau pada awal Yesus sudah ada. Dan dia adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kita telah melihat dia. Dan telah diberikan kemuliaan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Saudara-saudara, firman itu adalah anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus yang telah datang di tengah-tengah kita. Dan Ibrani 1 ayat 2 mengatakan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, saudara-saudara, dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan Allah berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya. Dan Dialah yang telah menciptakan alam semesta. Nah, saudara-saudara, di sini kita mengenal bahwa Yesus Kristus yang sudah ada pada mulanya telah turun ke dunia, mengambil rupa sebagai seorang manusia, menjelma sehingga boleh mengajarkan kita, sehingga boleh memberikan tunjukkan jalan yang benar kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus yang adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia demi menyelamatkan dan menebus dosa kita. Itu sebabnya seorang yang percaya kepada Yesus anak tunggal Allah sangat yakin dan percaya bahwa jika mereka mati pasti masuk surga. Karena orang Kristen ada Allah yang datang ke dunia, menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk melepaskan manusia dari dosa mereka. Sepatutnya manusia yang harus dihukum, tetapi karena kasih Allah, Allah sendiri dalam tubuh Yesus datang mati di kayu salib untuk melepaskan manusia dari dosa. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum dalam neraka jahanam, tetapi pasti masuk surga. Nah, saudara-saudara yang kekasih, besok kita akan mendengar mengapa Yesus harus mati di salib. Sebelum kita mengakhiri
ruangan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa supaya kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Supaya kita tahu bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk melepaskan kita dari hukuman, untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Kita berdoa supaya setiap kita menerima kehidupan yang kekal itu. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami mengenal bahwa Yesus yang telah Engkau kirim ke dalam dunia menjelma menjadi manusia telah mati di kayu salib demi menyelamatkan kami, demi menebus dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau mempunyai kasih karunia yang besar dalam kehidupan kami, yang rela memberi anak tunggal-Mu untuk mati di kayu salib, supaya kami boleh berdamai dengan Engkau, supaya kami boleh terlepas daripada hukuman, dan perhubungan boleh dipulihkan bersama Engkau kembali. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami sebagai umat yang percaya. Engkau memberikan keselamatan dengan percuma kepada kami, dengan memberi anak-Mu. Dan jika kami percaya kepada Dia, kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.